Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kroket atau risol kering. Cara membuatnya gampang banget. Dan kroket ini merupakan salah satu gorengan yang hampir selalu ada di setiap tukang gorengan, di kantin-kantin sekolah, dan bahkan ini selalu jadi menu utama di setiap takjil berbuka puasa. Ini pokoknya laris banget menjelang buka puasa ya. Buat kalian yang penasaran cara membuatnya seperti apa, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama kita akan buat isian kroketnya dulu. Ini aku udah siapkan 2 keping bihun jagung, 3 buah wortel, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 saset kaldu bubuk, dan juga lada bubuk secukupnya. Kemudian ini kita siapkan parutan yang biasa dipakai untuk membuat kentang Mustafa dengan parutan yang paling kecil ya. Kita pasang aja kayak gini, kemudian langsung aja kita parut atau kita serut dulu ya wortelnya. Dan kita serut ke arah memanjang seperti ini sampai habis. Langkah berikutnya langsung aja bihun jagungnya ini kita simpan di dalam wadah yang lebih besar. Kemudian kita siram pakai air panas sampai terendam. Dan untuk air panasnya ini aku ambil dari termos stained cookware. Termos stained cookware ini double vakum, terbuat dari bahan stainless steel yang anti karat. Juga ini tahan panasnya bisa sampai dengan 24 jam. Kemudian langsung aja kita uraikan dengan cara seperti ini. Dan untuk menguraikannya aku gunakan capitan makanan dari stand cookware yang terbuat dari bahan stainless steel juga silikon yang tahan panas. Setelah diuraikan langsung aja kita tiriskan. Dan untuk meniriskannya ini aku gunakan travel colander dari stand cookware. Satu set dapat 2 ukuran travel colander. Juga ini dapat dilipat untuk menghemat ruang. Kemudian untuk bawang merah kita iris tipis-tipis seperti ini, sedangkan untuk bawang putihnya kita cincang halus. Untuk mengirisnya ini aku gunakan diamond knife set dari stand cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan 1 alat untuk mengasahnya. Setelah itu langsung aja kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Sedangkan untuk memasaknya ini aku gunakan glow pan series dari stand cookware, terbuat dari marble coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Kalau bawang merah dan bawang putihnya udah harum, langsung aja kita tambahin wortel yang udah diserut tadi. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan sedikit air, lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan 1 saset kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. Dan tambahkan juga lada bubuk secukupnya atau boleh sesuai selera. Setelah itu langsung kita aduk lagi sampai tercampur rata dan masak sampai wortelnya matang. Dan untuk mengaduknya ini aku gunakan sutil Choco dari stand cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 350 derajat Celcius. Setelah wortelnya mateng, langsung aja kita tambahin bihun yang udah ditiriskan tadi. Kemudian aduk lagi sampai bihun dan semua bumbunya tercampur rata. Setelah itu kita angkat dan sisihkan. Untuk membuat kulit risolnya ini aku siapkan 500 gram tepung terigu, 50 gram tapioka atau sagu, 1200 ml air dan 1 sendok teh garam. Oke, kita tuangkan tepung terigu ke dalam wadah yang udah disiapkan. Setelah itu tambahkan tepung tapioka dan juga garam. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan kekentalan yang kita inginkan.
Oke, ini airnya baru 1 liter. Nah, kita cek dulu ya. Dan ini ternyata masih kental. Jadi aku tambahin lagi 200 ml air dan kita aduk lagi sampai tercampur rata dan mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Kurang lebih sih teksturnya seperti kita akan membuat rempeyek kayak gini ya. Langkah berikutnya, olesi wajan dengan minyak goreng tipis-tipis, dan untuk ngolesinnya ini aku pakai mini spatula dari Stand Cookware. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu langsung aja kita tuangkan 1 centong adonan kulit risol lalu didadarkan seperti ini. Kemudian kita tutup dan kita tunggu sampai matang. Nah, untuk bikin kulit risolnya ini aku pakai diamond fry pan dari Stand Cookware. Aku pakai yang diameter 20 cm ya. Ini pokoknya pas banget kalau dipakai bikin kulit risol kayak gini. Terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Dan granit Greblon coating ini merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Selain itu, Diamond series ini bisa kalian beli satuan atau bisa juga kalian beli per paket. Oke, pastikan untuk membuat kulit risol ini kalian gunakan api kecil ya, supaya hasil matangnya itu bagus dan gak cepat gosong. Nah, setelah itu langsung aja kita buka. Kalau bagian pinggirannya udah ngelupas kayak gini, langsung aja kita angkat. Dan untuk mengangkatnya ini aku pakai Sutil Latte dari Stand Cookware. Oke, langsung aja kita olesi lagi dengan minyak goreng tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal. Kemudian kita tuangkan 1 centong adonan kulit risol dan kita ratakan kayak gini. Lalu kita masak lagi sampai matang atau sampai bagian pinggirannya itu mengelupas. Sementara menunggu kulit risolnya matang, kita akan membuat gulungan risol. Langsung aja untuk bihun yang udah ditumis tadi, kita ambil secukupnya aja. Ini aku pakai capitan makanan, tapi bagian silikonnya dilepas supaya lebih mudah. Nah, ini kita letakkan di ujung aja kayak gini. Setelah itu langsung aja kita lipat ke arah dalam. Kemudian bagian kiri kanannya kita lipat juga ke arah dalam. Setelah itu baru kita gulung sampai ujung. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai selesai atau sampai semua bahannya habis. Oke, setelah digulung semua kayak gini, bisa disimpan dulu di kulkas untuk digoreng besok pagi atau bisa langsung digoreng. Dan untuk menggorengnya, ini aku pakai Smart Pan dari Stand Cookware. Keunikan dari Smart Pan ini di bagian handle-nya bisa dicopot dan juga bisa dipasang lagi kayak gini. Jadi bisa menghemat ruang ataupun menghemat penyimpanan. Selain itu, Smart Pan ini ada tempat untuk meniriskan makanannya kayak gini. Jadi ini ngebantu banget kalau dipakai masak gorengan kayak sekarang. Oke, kalau minyak gorengnya udah panas, langsung aja kita goreng risol bihun yang udah digulung tadi. Kita goreng sampai matang dan juga sampai bagian permukaan risolnya ini jadi garing. Oke, kalau risolnya udah berwarna kuning kecoklatan dan bagian permukaannya udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng risol yang berikutnya.
Oke, lanjut kita buat sambal kacang. Ini aku siapkan 100 gram kacang tanah yang udah digoreng. Kemudian tambahin 3 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Setelah itu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Kemudian kita haluskan. Dan untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Ini choppernya benar-benar bermanfaat banget ya, bisa untuk menghaluskan bumbu, es batu, dan juga bisa menghaluskan daging hanya dengan hitungan detik aja. Selain itu, chopper Mitochiba ini udah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Nah, cuma hitungan detik aja hasilnya kayak gini. Langsung aja kita tambahin dengan 1 genggam cabai keriting, juga tambahin air secukupnya. Sebetulnya sih cabai keriting ini penambahannya bisa di awal, cuma karena aku mau bikin cabai keritingnya nggak terlalu halus banget, jadi aku menambahkannya di akhir aja kayak gini. Dan cukup beberapa detik aja ya, nggak usah lama-lama supaya cabai keritingnya nggak terlalu hancur. Kemudian langsung aja kita tuangkan dalam wajan yang sudah diisi dengan minyak goreng secukupnya. Dan ini minyak gorengnya masih dalam keadaan dingin. Karena kalau minyak gorengnya dalam keadaan panas, biasanya kita langsung bersin-bersin. Sedangkan untuk memasaknya, ini aku masih pakai Glow Pan Series. Karena Glow Pan Series ini satu set dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan, fry pan seperti ini, dan juga panci kecil. Sedangkan untuk mengaduknya, ini aku gunakan Friday spatula dari Stank Cookware juga, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Kemudian tambahkan 1 saset kaldu bubuk, dan untuk garamnya disesuaikan aja ya, sesuai dengan banyaknya air yang kalian tuangkan. Oke, kalau bumbu kacangnya udah mendidih kayak gini, langsung aja kita aduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu matikan api kompornya, lalu angkat dan dinginkan. Setelah bumbu kacangnya dingin, langsung aja kita siapkan paperclip ukuran 6x10 cm. Dan ini kita tuangkan ke dalam paperclip, dituangkan sampai penuh atau secukupnya aja. Oke, ini hasil risol kering yang udah digoreng semua. Kalau udah digoreng semua kayak gini, bisa dijual eceran atau juga bisa dijual per paket. Dan untuk harga jualnya, risol kering ini bisa kalian jual dengan harga cukup 1000-an aja. Ini pokoknya dijamin murah banget dan ukurannya ini besar untuk harga 1000-an. Selain itu, orang-orang biasanya beli gorengan itu minimal 5 biji ya, entah itu risol semua ataupun dicampur dengan gorengan lain. Jadi kita udah harus siap tuh yang namanya cengek ataupun cabai rawit hijau atau sambal kacang yang udah dibungkusin kayak gini. Jadi kita nggak ribet harus ngebungkusin ngedadak di tempat kalau ada yang beli. Dan sekarang kita cicipin risol kering yang aku buat. Ini teksturnya itu bener-bener garing di luar dan lembut di dalam. Nah, siapa nih yang cara makan risol kering dengan cara dibelek kayak gini baru dikasih sambal. Selain itu ada yang digigit dulu baru dituangin sambalnya ke dalam, ada yang dicocol, dan ada juga yang dipotong-potong dulu dituangin ke mangkok berikut sambalnya. Pokoknya ini semuanya seru banget ya untuk cara makan risol kering ini. Nah, sedangkan untuk masa ketahanannya, risol kering yang belum digoreng bisa disimpan di kulkas maksimal tahan sampai dengan 5 hari aja. Kalau dibuat frozen food silakan dibekukan di freezer. Selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.